Bagus sekali, kamu telah lulus ujian sambutan untuk bergabung dengan tim 5. Kapten keamanan angkat bicara, teman, kamu hebat. Tidak takut kepalamu meledak seperti bunga api. Prajurit menjawab bahwa dia tidak bodoh. Karena dia tahu di dalamnya hanya peluru kosong. Bagaimana jika saya secara tidak sengaja bunuh diri? Ya, sama seperti menangani orang sebelumnya. Film aksi terbaru yang memukau. Tahun 2025, Jack Reacher resmi tayang. Mari ikuti jejak agen khusus menyusup ke sindikat kriminal, mende ke dunia penuh misteri dan kekerasan ini. Lewati kata-kata yang tidak perlu. Mulai sekarang saja. Jack tumbuh besar dan bekerja di militer. Selalu dipindahkan ke berbagai tempat. Hampir tidak punya kehidupan pribadi. Sekarang dia ingin hidup sesuai keinginannya. Melihat negara ini dengan mata kepala sendiri. Saat ini dia tiba di kota Albertville, di negara bagian Maine. Bersiap ke gudang piringan hitam untuk menjual beberapa piringan lama. Tiba-tiba sebuah pickup melaju kencang di jalan. Menabrak langsung sebuah Audi hitam. Seorang pria bertopi dari pickup cepat turun, menggunakan tenaga untuk memecahkan kaca mobil Audi, menarik keluar seorang pemuda berhoodie. Jack melihat kejadian itu, merasa tidak adil, dia mengeluarkan pistol bantuannya, menembak ban pickup hingga meledak, dan membunuh pria itu. Pria bertopi menyelamatkan pemuda berhoodie yang diculik. Sangat khawatir, lawan memiliki bala bantuan. Baru saja hendak mengendarai mobil untuk membawa pemuda itu pergi. Tiba-tiba seorang pria dari belakang berteriak keras. Jack secara refleks menembak mati orang itu. Tak disangka, orang ini adalah detektif polisi yang sudah mati. Menyesal pun tidak ada gunanya. Jack cepat membawa pemuda berhoodie naik mobil dan kabur. Tak disangka, segera setelah itu sebuah mobil polisi mengejar. Sepertinya mobil polisi sekolah. Jack segera mencari kesempatan, melepaskan diri dari mobil polisi di belakang. Sekaligus, berhati-hati, sengaja memperlambat kecepatan mereka untuk mengurangi kekuatan benturan. Dia sudah terlanjur menembak mati seorang detektif. Tidak bisa menambah beban dengan satu nyawa lagi. Jack mengendarai mobil ke sebuah gang untuk berganti kendaraan. Dia membuka kunci dan masuk ke mobil baru. Menyuruh pemuda berhoodie memesan Grab untuk pulang. Jika polisi bertanya, katakan saja saat itu terlalu panik. Tidak ingat jelas wajahnya. Pemuda berhoodie ketakutan. Rekan penculik memohon Jack untuk membawanya pulang. Untuk membuktikan niat baik, dia menjelaskan bahwa ayahnya sangat kaya. Jika tahu dia menyelamatkannya, akan membantu menyelesaikan kasus pembunuhan tak sengaja itu. Polisi pasti memperhatikan bekas luka di tangan pemuda itu. Orang ini menjelaskan bahwa 5 tahun lalu, dia juga pernah diculik. Dan para penculik telah memotong telinganya untuk pamer kekuatan. Jack membersihkan sidik jari di mobil lama. Setelah ragu-ragu, sejenak dia menerima tawaran pemuda itu. Tidak ada alasan lain. Jadi pasti sedang butuh uang. Pemuda berhoodie bernama Richard. Ayahnya berbisnis karpet. Ekspor-impor mengumpulkan kekayaan selama beberapa generasi. Setidaknya secara nominal begitu. Siapa tahu ada aktivitas gelap di balik itu. Richard tinggal di sebuah manor di tepi pantai. Pintunya dijaga oleh pengawal kekar bernama Paul. Meskipun tuan muda Richard duduk di kursi penumpang, pasti tetap harus turun dari mobil untuk diperiksa. Terlebih lagi, di dalam manor ada banyak kamera dan jebakan listrik. Untuk seorang pedagang karpet, sistem keamanan di sini tampaknya agak berlebihan. Keduanya baru saja masuk ke rumah. Kepala keamanan Chad sudah datang, mengumumkan bahwa Tuan Baker ingin berbicara empat mata dengan Jack. Baker adalah ayah Richard. Jack tidak membuang waktu dengan dia. Langsung ke inti, menyatakan permintaannya. Saya butuh tempat untuk bersembunyi. Beberapa hari kemudian, butuh sedikit uang untuk membeli identitas, bersantai, dan memulai hidup baru. Kemudian Jack memegang gelas wine dengan erat, meninggalkan sidik jari, agar Baker bisa mengambil informasi identitas aslinya. Hanya dalam beberapa menit, Baker telah menemukan rekam jejak luar biasa Jack. Lulus dari Akademi Militer West Point. Prestasi medali cukup untuk melilit bumi 2 kali. Baker sangat menginginkan bakat. Kekurangan orang berkompeten, tentu saja ingin merekrut Jack. Tapi dia punya tes kecil untuk pendatang baru, yaitu bermain satu putaran roulette Rusia, untuk menguji keberanian dan kepatuhan Jack. Karena tidak sengaja menembak mati polisi, sedang sangat membutuhkan identitas palsu. Hanya bisa memegang pistol dan mengikuti, dia mengarahkan pistol ke kepalanya, mencoba 3 kali berturut-turut, membuat Baker dan anak buahnya terkejut. Buruh menyambutnya bergabung. Saya tahu, peluru dalam pistol itu tidak memiliki daya ledak besar. Peluru kosong. Bagaimana jika saya benar-benar bunuh diri? Ya, sama seperti menangani orang sebelumnya. Kepala keamanan
Chad membawa Jack ke ruang tamu untuk mengatur, sekaligus berpesan sebelum pagi tiba. Jangan meninggalkan kamar. Jack menunggu Chad pergi, lalu mulai memeriksa setiap sudut rumah, memastikan tidak ada kamera pengintai. Kemudian dia mengeluarkan ponsel kecil dari sol sepatu. Dari sol sepatu. Halo, saya sudah masuk. Adegan film beralih ke beberapa hari sebelumnya. Jack sedang mengikuti seorang pria Asia. Siapa sangka, tiba-tiba terganggu oleh pencopet muda di pinggir jalan. Mengalihkan perhatiannya, dia sibuk mendidik anak muda bangsa. Hasilnya, kehilangan jejak. Pria Asia itu hanya bisa menelepon tim investigasi khusus 110, meminta mereka melacak nomor plat pria Asia itu. Kemudian Jack kembali ke hotel untuk beristirahat. Tak disangka, seorang agen federal wanita bernama Davy datang ke pintunya, mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki perusahaan karpet bernama Strange Market. Beberapa minggu lalu, seorang bos besar perdagangan tepung dari Los Angeles terbang ke negara bagian Maine, bertemu dengan pemilik Strange Market. Bos tepung besar tidak akan bepergian 5.000 mil untuk membeli karpet. Jadi pemilik Baker dari Strange Market sangat mungkin adalah pemasok bos tepung tingkat tinggi. Terkait dengan sebagian besar tepung yang masuk ke barat Amerika, dan nomor plat yang Jack adalah mobil yang membawa Baker pergi. Bertemu dengan Biro Investigasi Federal, telah menandai mobil ini dalam sistem. Ketika tim investigasi 110 membantu, Jack melacak nomor plat, langsung memicu peringatan federal. Makanya Davy datang langsung ke pintu. Mereka telah menghabiskan banyak waktu, tapi tetap tidak bisa menemukan informasi tentang Baker. Jadi, butuh bantuan Jack. Namun di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Jack meminta Davy membantunya satu hal dulu. Mencari rekam medis rumah sakit di dekat negara bagian Australia. Pada atau setelah 13 Maret tahun 2012. Membantunya menemukan seorang pria Amerika keturunan Asia, sekitar 40 tahun, dengan luka tembak kecil di kepala. Dan luka akibat jatuh dari ketinggian serta tenggelam. Dari deskripsi, itu pasti pria Asia itu, yang sebelumnya diikuti Jack. Tindakan Davy sangat cepat. Langsung menemukan pria Asia yang disebut Jack. Dia terseret ke pantai di Australia Selatan. Lukanya sepenuhnya sesuai dengan deskripsi Jack. Seorang pemulung di pantai menemukannya. Dokter membutuhkan 6 bulan untuk membantu pria Asia itu pulih. Untungnya suhu rendah memperlambat detak jantungnya, sehingga tidak menyebabkan pendarahan hebat atau kerusakan otak. Namun, pria Asia itu menyatakan tidak ingat apapun tentang hari kecelakaan itu, maupun hari-hari sebelumnya. Polisi kabupaten telah memeriksa sidik jarinya, tapi tidak ada catatan dalam sistem. Namun Jack sangat tahu identitasnya. Pria Asia itu adalah Letnan Kolonel Francis Xavier, dekat dengan Badan Intelijen Militer. Dia mencari penghasilan tambahan dengan menjual rahasia militer ke negara musuh. Tim investigasi khusus 110 selalu berusaha menangkapnya, tapi tetap tidak bisa mengeksekusi penangkapan. Seseorang telah menghapus catatannya dari sistem. Polisi kabupaten tentu saja tidak bisa menemukan informasi sidik jari. Dia telah melihat Xavier di mobil Baker. Benar, sekarang dia ingin menemukannya. Karena tujuan keduanya sama. Davy juga mengungkapkan lebih banyak informasi kepada Jack. Karena Baker, seperti hantu, tidak bisa dilacak apapun. Jadi Davy, beberapa waktu lalu, telah menghubungi kontak lama untuk meminta bantuan. Kontak ini bernama Teresa. Beberapa tahun lalu, dia ditipu oleh pacar brengseknya, mengangkut truk penuh tepung. Davy saat itu menangkap Teresa dan menjadikannya informan. Gadis ini polos dan tidak menonjol. Tak ada yang mencurigainya sebagai mata-mata. Benar-benar informan alami. Jadi, ketika Davy melihat Strange Market merekrut sekretaris di internet, langsung menghubungi Teresa untuk melamar. Bertanggung jawab melaporkan tindakan Baker. Tapi sekitar seminggu lalu, Teresa hilang. Davy sangat khawatir pada gadis 20 tahun ini. Makanya, ingin menyusupkan Jack ke organisasi Baker untuk menyelamatkan Teresa. Dengan begitu, Jack juga bisa menangkap Xavier, 2 burung dengan 1 batu, untuk mendekati Baker dengan lancar. Davy dan Jack merencanakan sebuah sandiwara. Menyelamatkan Richard, pria bertopi yang menculik dan yang ditembak mati. Sebenarnya adalah agen Biro Investigasi Federal. Dan peluru yang ditembak Jack ke mereka hanyalah peluru kosong. Berkoordinasi dengan properti film, menciptakan ilusi tentang alasan mengapa harus ada bagian menembak mati
detektif, polisi. Tentu saja untuk mencegah Richard melapor ke polisi. Tapi hanya menggunakan peluru kosong tidak cukup untuk meyakinkan orang lain. Jack akan mencampur beberapa peluru asli ke revolver 6 peluru. Kemudian, sebelum ke rumah Baker, buang selongsong yang sudah ditembak. Dengan begitu, tidak hanya memastikan Baker tidak menemukan perbedaan, tapi juga bisa menembak peluru shotgun ke radiator mobil penculik, menciptakan efek tembakan realistis. Saya tidak suka rencana ini. Menggunakan peluru asli benar-benar gila. Bagaimana jika kamu lupa sudah menembak berapa kali? Ketika kamu mengarahkan pistol ke saya atau Elliot, mungkin ada peluru asli di dalamnya. Jack tentu sudah memikirkan ini. Jadi dia menggunakan pisau kecil untuk menandai revolver 6, sehingga bisa tahu dari mana peluru kosong dimulai. Jika rencana berhasil, Jack pasti harus tetap berhubungan dengan Davy. Saat ini sepatu khusus akan berguna. Ponsel yang ditempatkan di sol sepatu dikembangkan oleh pemerintah. Bisa terhubung ke satelit tanpa dilacak dan memiliki daya tahan baterai 14 hari. Cerita kembali ke sekarang. Saya mungkin sudah punya petunjuk tentang gadis itu. Kepala keamanan Baker membawa nampan makanan. Keluar, mungkin ke gudang kuda. Saya pikir ada ruang bawah tanah rahasia di sana. Saya akan menunggu sampai semua tertidur pulas. Pukul 3 pagi. Lalu kembali memeriksa. Tepat pukul 3 pagi, hampir memanjat keluar jendela. Lalu seperti cicak merayap turun ke lantai 1. Dia masuk ke kandang kuda, menyelinap ke ruang bawah tanah. Meskipun tidak melihat bayangan Teresa di sana, tapi meninggalkan sebuah anting miliknya, bersama setengah nampan makanan yang belum selesai. Sepertinya Teresa telah dipindahkan. Menurut yang Jack tahu, 8 kamera pengintai mengarah ke jalan satu-satunya masuk ke Manor. Namun orang yang memindahkan Teresa pasti menyembunyikannya di bagasi mobil. Meskipun melihat kamera pengintai, sulit menemukan target. Beruntungnya, di ruang bawah tanah tidak ada tanda darah atau perjuangan. Ada ranjang kecil dan pemanas, menunjukkan penjaga Teresa belum ingin dia mati. Setelah Jack melaporkan situasi awal, bersiap kembali ke kamar sebelum orang lain bangun, hasilnya baru keluar sudah bertabrakan dengan mobil asing. Kepala keamanan Cat sedang berbicara dengan orang di dalam mobil. Orang ini meminta bertemu dengan penyelamat Richard. Jack mendengarnya dan cepat memanjat kembali ke kamar. Melihat Jack hampir naik ke lantai, membuka pintu, Jack tergelincir hampir jatuh. Jack mengetuk pintu lama. Tak ada yang menjawab. Langsung mengambil kunci, membuka pintu, dan masuk. Hanya melihat ranjang kosong, jendela belakang masih terbuka. Chad hendak keluar memanggil orang. Hasilnya, dari kamar mandi terdengar suara flush toilet. Jack berpakaian dalam keluar, bertanya ada apa. Chad menyuruhnya ganti baju. Mengatakan bahwa kami telah menemukan pickup milik penculik. Polisi telah membawanya ke stasiun bukti tingkat 3. 145 km ke selatan. Dari sini, di lantai bawah, ada pria bernama Little Angel. Dia akan membawamu mengidentifikasi pickup itu. Dengan begitu, kita bisa tahu siapa yang ingin menculik Richard. Jack memanfaatkan saat berganti baju, langsung melaporkan ini ke Davy. Jika mereka melacak nomor plat, tidak akan menemukan apapun yang terkait denganmu. Semua mobil dibawa ke penyimpanan yang sama. Benar, tapi kenapa begitu? Kalau begitu, ini jadi masalah besar. Karena Audi milik pengawal Richard juga ada di sana. Baker mengira ada granat yang meledak di dalam mobil. Benarkah? Benarkah seharusnya mobil penuh dengan darah dan otak pengawal? Tapi kenyataannya, pengawal baik-baik saja. Hanya ditahan oleh Davy. Jika mereka melihat mobil itu utuh, seluruh cerita penculikan akan runtuh. Davy mengumpat pelan. Mengatakan bahwa saya akan ke tempat parkir untuk memindahkan Audi. Sebelum kamu sampai, tapi kamu harus membantu menunda waktu. Dalam perjalanan, Jack mengobrol dengan Little Angel. Kenapa pria ini berjanggut lelet, tapi punya julukan feminin seperti itu? Karena nenekku bilang, aku adalah malaikatnya, malaikat kecil nenekku, dan pernah memenangkan bayi tercantik di pameran kabupaten. Jack mengobrol sambil mengorek informasi. Cepat menyadari, Baker hanyalah perantara. Bos besar perdagangan tepung ini adalah orang lain. Saat itu juga, Davy dan rekan Mopik sampai di tempat parkir dengan alasan memeriksa bukti mobil untuk masuk, memindahkan mobil. Tapi Audi terhalang oleh mobil rongsokan. Untuk memindahkannya, mungkin butuh sedikit usaha.
Di sisi Jack, sedang berusaha menunda waktu. Little Angel pertama kali bertemu orang seperti ini. Baru saja panik, ingin ke toilet. Sekarang santai membeli secangkir kopi besar untuk diminum. Jack tidak peduli dengan keluhan pria itu. Malah bertanya balik, sudah sampai tempat penyimpanan belum? Bagaimana caranya agar polisi membiarkan kita masuk? Little Angel memanggilnya begini. Sungguh menjijikkan. Cukup panggil dia Angel saja. Angel bilang, cukup sogok petugas malam dengan $500. Kita bisa masuk dengan mudah. Pekerjaan malam yang kotor seperti ini. Seperti ini. Petugas malam tidak akan melewatkan keuntungan apapun. Mopik sedang mengintai di luar tempat penyimpanan. Cepat melihat mobil Angel. Dia langsung melapor ke Davy di dalam. Tapi saat ini, Audi belum bisa dipindahkan. Karena mobil yang menghalanginya rusak mesin, hanya bisa didorong dengan kekuatan kasar. Angel membawa Jack masuk, menyuap polisi. Siapa sangka, petugas gemuk ini cukup jujur. Menolak keras, menerima uang untuk masuk. Angel bersiap menarik pistol untuk membunuh. Jack melihatnya dan cepat memukul petugas polisi. Jadi, keduanya berhasil masuk ke tempat penyimpanan. Angel menemukan pickup, mencatat nomor platnya. Tapi Angel masih melihat Audi. Untungnya Jack memindahkan mobil di sampingnya. Menunjukkan bahwa ini bukan nomor plat dari negara bagian Maine, meskipun desain dan bekas tabrakan sama persis. Tapi memang bukan mobil Baker. Jack asal mengarang cerita. Mengatakan bahwa mobil penuh darah seperti itu biasanya disimpan di tempat parkir. Dengan suhu terkontrol untuk menjaga bukti, DNA. Angel sementara mengesampingkan kecurigaannya dan pergi. Davy sedang berbaring di bawah mobil, memegang plat nomor. Mengeluh, lega. Jack mungkin begadang semalaman, hanya ingin cepat pulang, tidur. Siapa sangka, baru menutup mata, Baker datang mengatur pekerjaan. Chad membawa Jack ke tempat parkir. Menyuruhnya mengendarai truk sesuai petunjuk GPS. Ke lokasi di New London, negara bagian Connecticut, dan harus tiba dalam 6 jam. Selama itu, tidak boleh membuka bak truk belakang. Davy, di sisi lain tahu ini, menyuruhnya memilih tempat berhenti. Davy akan datang membantu membuka bak truk. Jack meminta harus cepat dan menang. Baker saat ini tidak percaya. Sangat mungkin mengirim orang untuk mengintai dari belakang. Davy membuka peta, mencari titik kumpul cepat. Kemudian Jack menghubungi kenalannya. Memintanya membantu mencari informasi tentang Bao, Chad, dan Angel. Baru sampai di titik kumpul yang ditentukan. Jack langsung menghitung diam-diam beberapa detik. Mengapa harus menunda sebentar? Untuk berjaga-jaga, jika ada yang mengikuti saya menghitung 72 detik sejak saya keluar dari jalur ini. Berlari dengan kecepatan 80 km/jam, tepat 1 km. Dari jarak 2 km, pada dasarnya tidak bisa diikuti. Meskipun tidak ada orang yang benar-benar mengikuti, tapi GPS bisa melacak rute perjalanan Jack. Jadi membuka kunci secepat mungkin. Hanya melihat truk penuh dengan karpet dan kotak barang. Davy sudah bersiap sebelumnya. Dia menghubungi polisi lokal, membawa seekor anjing terlatih mendeteksi tepung. Tapi bak truk bersih. Sama sekali tidak ada tepung. Juga tidak ada mayat Teresa. Menyadari pengiriman kali ini adalah ujian. Tidak ragu lagi, dia buru-buru memberikan GPS ke Vic gemuk. Menyuruh pihak lain mengemudi duluan. Jika ada yang mengikuti, mereka akan mengira truk sudah berangkat. Jack tetap tinggal untuk mengunci kembali. Keduanya janjian berhenti di rest area pertama. Setelah papan petunjuk jalan tol New London, Jack mengunci kembali, membawa Davy mencari Vic gemuk. Saat itu, Bea Cukai dan Imigrasi mengirim surat. Menurut statistik, data pemeriksaan pelabuhan besar di seluruh dunia, bisa diketahui bahwa barang Baker diperiksa dengan frekuensi kurang dari 10 kali dibandingkan orang lain. Pantas saja, dia tidak pernah diperingatkan oleh Bea Cukai. Barangnya juga tidak pernah disita. Tampaknya, Baker telah menyuap orang Bea Cukai. Memilih barang yang ingin diperiksa. Untuk menjaga tampilan bersih, keduanya mengobrol sambil sampai di rest area. Mengonfirmasi pengambilan GPS, cepat menuju titik pengiriman. Saat penerima membuka bak truk, dia masih berpura-pura terkejut, berkomentar, kenapa bak truk penuh dengan karpet. Penerima memberikan kunci kepada Jack, menyuruhnya mengendarai truk lain kembali ke rute awal. Tak disangka, Angel sudah menunggu di tempat lama. Misi di tempat penyimpanan sebelumnya masih mengganjal di hatinya.
Pertama, Jack terus menunda waktu di pom bensin. Lebih lagi, menyelamatkan petugas malam. Angel saat itu sudah merasa tidak beres. Jadi mencari mobil yang dicuri Jack. Tapi di setir tidak ada goresan. Di jok juga tidak ada isolasi listrik. Dari kabel yang dikupas. Jika mencuri mobil, pasti ada bekas. Sekali lihat langsung tahu ada masalah. Angel yang tajam menyadari Jack adalah polisi. Kalau begitu, dia hanya punya jalan mati. Bagaimanapun, hanya orang mati yang tidak bisa bicara. Jack melipat tubuhnya dan menyembunyikannya di bawah meja kerja. Kemudian, mencari Chad untuk berkumpul. Kamu tuh ya, kenapa lama sekali? Dalam perjalanan, Chad berkata kepada Jack bahwa Angel bilang menemukan beberapa petunjuk penting. Ingin menelepon langsung melapor ke Baker. Apakah dia bilang padamu petunjuk apa itu? Jack asal mengiyakan dengan santai. Setelah selesai, dia turun dari mobil dan langsung ke wastafel. Mencuci bersih darah di tangannya. Seorang pengasuh berlari mendekat. Berkata bahwa di bawah wastafel ada pembersih yang ditinggalkan Rati. Bisa membersihkan segala noda. Rati adalah mekanik di sini. Selalu mencuci tangan penuh minyak di wastafel. Jack mendengarnya merasa agak aneh. Karena mobil Baker semuanya sangat baru. Mobil, medan di garasi juga tampak jarang digunakan. Kenapa harus menyewa mekanik penuh waktu? Jack hendak melanjutkan menggali. Tapi Chad datang memanggilnya, bertemu Baker. Sepertinya kotak suara Angel. Ada pesan aneh. Jack menuju kantor untuk menjawab pertanyaan. Untungnya isi tidak terkait. Apakah dia polisi atau bukan? Melainkan, pickup milik penculik bermasalah. No, plat. Pickup milik kelompok yang pernah berbisnis dengan Baker. Tapi penampilan penculik yang Jack deskripsikan sama sekali tidak cocok dengan pemilik pickup itu. Jadi mungkin pickup mereka dicuri. Atau, saksi. Jack berbohong, Jack tetap pada keterangannya. Mengatakan, kemungkinan terbesar adalah orang yang pernah berbisnis dengan Anda. Karena ingin memperluas bisnis, mereka menambah tenaga penculikan Richard. Mungkin terkait dengan bisnis karpet Anda. Mereka mencoba menculik putra Anda. Saat ini mereka sedang bersembunyi, tapi mereka tidak akan bersembunyi selamanya. Akan menyerang lagi. Jadi, sebelum mereka bertindak lagi, kita harus menemukan dan menghabisi mereka. Saya bisa melakukannya. Tapi syarat utamanya adalah Anda harus memberitahu saya segalanya tentang mereka. Baker tidak percaya. Dia pasti tidak akan banyak bicara. Malam itu, kenalan Jack telah menemukan informasi tentang beberapa pengawal. Pertama adalah Paul dipecat dari militer karena memukuli bola mata kaptennya. Saat menjalani hukuman penjara, hukumannya diperberat karena merobek jari sipir dengan tangan kosong. Lalu, Angel menjalani hukuman 8 tahun karena menyerang secara seksual letnan wanita di timnya. Terakhir adalah Chad, benar-benar bom besar. Dari polisi baik hati menjadi penjahat. Bawahan setia dengan catatan kriminal. Bisa diceritakan 3 hari 3 malam tanpa habis. Jack menutup telepon lalu menghubungi Duffy. Meminta pihak lain, tengah malam, memarkir mobil di selatan Manor. Sekitar 2 kilometer dari sana. Jangan kunci pintu mobil. Di dalamnya taruh handuk dan pakaian ganti. Jack berniat tidur sebentar. Sebentar lagi akan pergi menangani kekacauan yang ditinggalkan Angel. Tepat tengah malam, dia kembali menggunakan trik lama. Memanjat dari jendela belakang turun ke lantai 1. Kemudian pergi ke dekat laut, melepas pakaian, dan melompat untuk berenang. Hanya cara ini yang bisa menghindari jebakan listrik dan kamera pengintai. Dia menemukan Luffy dan mobilnya. Mengeringkan tubuh, dan mengganti pakaian. Kemudian, berkata kepada Duffy, bahwa Baker sangat menghargai putranya, masih terus menyelami kasus penculikan itu. Semakin dalam, dia menyelami, semakin mungkin dia akan menemukan seluruh kebenaran, bahwa ini semua adalah penipuan. Kita perlu membuatnya merasa, para penculik bukan ancaman lagi. Tentu saja, sebelum itu harus menangani mayat Angel. Keduanya memanjat tembok kembali ke tempat kejadian perkara. Luffy menggunakan sidik jari Angel. Membuka laptop di meja. Mengganti kata sandi numerik. Kemudian memanggil Jack untuk bersama memeriksa gudang. Siapa tahu ada petunjuk di sini. Sayangnya setelah mencari semalaman, tidak ada yang ditemukan. Mereka terpaksa mengunci mayat Angel di kontainer nomor 13 yang terbengkalai, lalu kembali ke kantor untuk membersihkan noda darah. Siapa sangka, saat sedang membersihkan, ada mobil datang. Dekat adalah 2 sopir truk untuk Baker di New London.
Mereka baru saja mengembalikan mobil yang diambil kemarin. Jack dan Luffy tidak bisa bertindak terhadap kedua orang ini. Karena beberapa jam lagi, pekerja akan datang bekerja. Meskipun hanya satu lubang peluru, atau selongsong jatuh di lantai. Baker akan tahu ada yang menargetkannya. Saat itu, orang pertama yang dicurigai adalah pendatang baru Jack. Kedua sopir menunggu lama, tak melihat Angel muncul. Lalu masuk ke dalam, mencari orang. Hasilnya, begitu melihat, ada noda darah di lantai. Segera setelah itu, Jack dan Luffy keluar dari tempat gelap menyerang. Secara tiba-tiba, meskipun tidak bisa sembarangan menembak, tapi mengalahkan mereka dengan tangan bisa saja dilakukan. Jack dan Luffy membunuh kedua sopir. Memasukkan mayat ke kontainer nomor 14 di samping Angel. Kemudian, mengendarai mobil kembali ke villa. Jack mengambil pistol Angel untuk berjaga-jaga. Sementara Daffy bertugas kembali memeriksa laptop miliknya. Keesokan harinya, Jack berpura-pura tidak ada apa-apa. Turun ke bawah, melihat Baker dan yang lain sibuk. Sangat sibuk. Sepertinya ada pengiriman besar. Membutuhkan semua karyawan untuk turun tangan. Sayangnya, dua sopir truk hilang secara misterius. Jack mendengarnya, dan langsung volunteer mengambil tugas. Mengatakan bahwa saya bisa menggantikan keduanya. Tapi Baker menyuruhnya mengajak Richard jalan-jalan. Jack terpaksa mengajak tuan muda keluar dulu. Sebelum pergi, tak tahan berdebat dengan pengawal di pintu. Richard mengingatkan agar tidak memprovokasi orang gila ini. Bo adalah orang dari Julius Market. Julius Market ini adalah bos Baker. Benar saja, Richard yang masih polos, mudah digali informasinya. Jack membawanya ke toko, lalu mencari alasan menyelinap ke toilet. Menyuruh Luffy menyelidiki tindakan Baker hari ini. Sekaligus menyelidiki sosok Julius Market ini. Sayangnya, di laptop Angel, tidak banyak informasi. Daffy berencana ke dermaga untuk memantau pengiriman. Saat ini, Jack masih terus dikucilkan dari lingkaran inti. Dia harus cepat naik pangkat menjadi tangan kanan Baker, baru bisa mengakses lebih banyak informasi. Untuk melakukan ini, harus ada posisi kosong. Dengan kata lain, harus menyingkirkan orang kepercayaan Baker. Jack menyuruh Daffy menggunakan email Angel. Mengirim ke Baker alamat rumah aman. Mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tempat terakhir pemilik pickup muncul. Rumah aman ini harus terpisah dari jaringan listrik dan air publik. Serahkan padaku. Jack menutup telepon dan keluar. Menemukan beberapa anak nakal mengganggu Richard. Dia sangat benci para preman ini. Langsung turun tangan memukuli mereka hingga babak belur. Richard sangat berbeda dari ayahnya. Dia hanya ingin menjadi pelajar biasa. Ingin lepas dari pekerjaan. Bisnis berbahaya keluarganya. Jack mendengarnya, tahu ada harapan. Cepat mendapatkan lebih banyak informasi berguna dari Richard. Saat ini, Julius Market sedang mengendalikan segalanya. Pengawal yang mengantar Richard ke sekolah hari itu. Bukan untuk melindunginya. Tapi Market ingin menguasai Richard. Menggunakan ini untuk memaksa Baker patuh pada perintah. Orang yang menculik Richard dan memotong telinganya sebelumnya adalah Market sendiri. Sebelum bos jahat, perdagangan tepung ini muncul. Baker memang benar-benar berbisnis karpet secara jujur. Tapi dia adalah orang yang sangat licik. Untuk menghemat prosedur rumit. Dalam proses pengiriman, Baker menggunakan uang untuk menyuap pengelola dermaga, pejabat bea cukai, membuka jalur seluruh sistem logistik internasional. Market melihat keunggulan ini, sehingga mendekati Baker. Jack bertanya kepada Richard, apakah pernah mendengar tentang Queen? Dia bilang, belum pernah. Sekarang baru dengar. Siapa sangka, Coffee yang mengawasi truk di dermaga. Kebetulan melihat Queen muncul. Hanya saja, Luffy sepertinya tidak mengenalinya, dan mengirim foto ke agen muda Elliot. Menyuruhnya memeriksa identitas orang ini. Pengawal, Richard, yang diculik diam-diam mendengar percakapan mereka. Sengaja menggunakan duri tajam di sandaran kursi untuk melukai diri. Memohon Elliot membantu mengganti kursi lain. Kalau tidak, membalut luka juga boleh. Elliot terpaksa menggunakan alkohol untuk membersihkan lukanya. Pengawal bertanya, boleh minta rokok tidak? Hasilnya ditolak oleh Elliot. Hanya saja, botol alkohol diletakkan di meja, tidak jauh dari sana. Saat itu juga, Jack mengantar Richard pulang. Baker dan Jack buru-buru mendekat. Mengatakan bahwa kami telah menerima email dari Angel. Menemukan para penculik. Sekarang kita akan pergi menghabisi mereka. Jack beralasan, ke toilet. Cepat berlari ke halaman belakang, mencari pistol yang disembunyikan. Kemudian, secepat mungkin kembali mengemudi.
Baker memang sangat khawatir pada putranya. Di perjalanan, terus memberikan instruksi detail, meminta Jack dan Chet memastikan para penculik mati tanpa tubuh utuh. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim pesan ke para pedagang tepung. Tidak ada yang boleh menyentuh putra saya. Jack mendekati rumah aman. Dengan tugasnya, dia berpura-pura melihat ke dalam rumah, berbohong bahwa ada 6 orang di ruang tamu, sedang sibuk dengan tepung. Chet mendengar itu, dengan tenang memimpin masuk ke rumah aman. Tapi di dalam, bahkan seekor tikus pun, Chet mengarahkan pistol ke Jack. Awalnya, dia masih ingin bertanya tentang keberadaan Teresa, tapi Chet sangat keras kepala. Jack terpaksa menembak mati dia. Kemudian mengambil pistol Chet dan menembak beberapa kali, menciptakan ilusi bahwa di dalam sedang terjadi. Akhirnya dia memukul dirinya sendiri dengan keras. Lalu memasukkan kaleng bertekanan ke microwave dan meledakkannya. Jack berlari ke arah Baker, menyuruhnya cepat naik ke mobil. Baker tak tahan bertanya, "Chet mana?" Jack dengan wajah tak berubah, berbohong bahwa di dalam ada 8 orang menyergap. Yang terakhir dari kami melempar granat. Seperti yang membunuh pengawal Richard sebelumnya. Chet tidak menemukan tempat bersembunyi, jadi terbunuh oleh ledakan. Terlalu. Saya tidak bisa melihat wajah para penculik dengan jelas, tapi salah satu dari mereka menjatuhkan pistol. Jack selesai bicara, lalu menyerahkan pistol Angel kepada Baker. Ini adalah HKP-7, senjata polisi Jerman, dari tahun 70-an, sangat langka di negara ini. Adalah Baker sendiri yang memberikannya kepada Angel. Tak disangka Angel berani mengkhianati saya. Jack memanfaatkan kemenangan, mengatakan bahwa tadi saat bertempur, saya sepertinya melihat 2 sopir di bawah Angel. Mereka yang menukar truk dengan saya. Hari itu, Baker sepenuhnya tertipu oleh Jack. Di atas, ini adalah cerita dalam episode terbaru, Jack Reacher. Nilai sebuah film terletak pada ketenarannya, sedangkan nilai ulasan film terletak pada perasaan. Cerita hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton film ini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silakan komentar di bawah ya.